Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu semangat dalam belajar dan selalu sehat selalu. Nah, kembali lagi dengan Miss Tian di pelajaran TIK. Nah, ayo, pada kangen nggak? Oke, semoga selalu sehat ya. Semoga pandemi segera selesai dan kita dapat bertemu kembali. Oke, materi pertama di kelas 4 itu kita membahas alat-alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, apa itu pengertian alat komunikasi? Jadi alat komunikasi itu adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Nah, apa yang ingin disampaikan? Itu berupa sebuah informasi. Nah, seperti judul pelajaran kita, teknik informasi atau teknik informatika dan komunikasi. Nah, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, ya. Dengan apa? Ada teknik-tekniknya, yaitu dengan teknik berkomunikasi. Banyak sekali teknik-teknik komunikasi. Nah, sama nih, bahkan teknik komunikasi itu sudah dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Apa aja itu ya, kira-kira? Nah, seperti tadi ya, ada alat komunikasi tradisional dan yang modern. Jadi setiap semakin menambahnya zaman, semakin meningkatnya zaman, alat komunikasi akan semakin terperbarui, semakin baru. Nah, seperti yang ada di sekitar kita sekarang. Nah, sekarang kita bahas dulu nih komunikasi zaman dulu. Pertama adalah lonceng. Nah, ini tuh peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan sebuah bunyi ketika dipukul atau digoyang ya besi loncengnya. Itu untuk apa? Jadi fungsi lonceng itu ada banyak sebagai penanda. Nah, biasanya kalau kita dengar bunyi lonceng, kalau di sekolah tandanya apa? Nah, ada tandanya istirahat, ada tandanya sudah masuk ataupun sudah pulang. Nah, itu salah satu contoh komunikasi tradisional yang kadang masih suka digunakan di dalam sekolah. Itu ada lonceng. Kemudian lagi ada namanya daun lontar. Nah, di sini biasanya ada suatu alat komunikasi yang digunakan untuk surat menyurat. Biasanya untuk seperti undangan kerajaan ataupun pernikahan ataupun perjanjian perdamaian. Nah, dulu itu menggunakan daun lontar, belum ada ditemukan namanya kertas. Itu adalah salah satu teknik komunikasi untuk menyampaikan informasi. Nah, oke, lanjut lagi. Kemudian ada kentongan. Di sini adalah teknologi yang masih kita bisa lihat ya, atau kita pelajari di desa-desa. Nah, teknologi ini untuk memberikan sebuah informasi. Misal ada kejahatan, ada kebakaran, ada gempa bumi, ada kematian, dan masih banyak lagi lainnya. Itu adalah suatu teknologi dari kentongan. Dan sekarang masih dipakai oleh desa-desa. Dan yang keempat adalah asap. Nah, ini adalah teknologi yang benar-benar kuno banget ini. Ya. Alat komunikasi yang biasa digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia ya pada zaman dahulu. Ini jadi dia menggunakan asap sebagai kode ya. Kode untuk mengirimkan sebuah komunikasi, dan kodenya itu juga asapnya itu tidak sembarang asap biasa. Jadi itu kayak ada suatu pola di mana yang menyampaikan sebuah informasi, apakah aman, apakah ada orang, apakah mencapai informasi bahaya, dan lain-lain. Oke, ada 4 ya. Coba pertama kita ulang. 1, ada namanya lonceng. Terus yang kedua, tadi apa namanya? Ya, daun lontar. Nah, yang ketiga kentongan, dan yang keempat asap. Oke, nah sekarang kalian coba hafalkan. Semoga kalian paham ya. Itu bukan tugas ya, tapi kalian hafalkan supaya kalian pinter. Semoga kalian cepat mengerti. Nah, yang kelima nih, ada lagi namanya merpati pos. Nah, sering-sering nih kalian suka mungkin nonton di film ya, di film Indosiar. Nah, tentang kerajaan-kerajaan, mereka mengirim surat lewat burung. Nah, ini nih merpati pos. Jadi dulu surat menyurat itu melalui burung, belum orang naik sepeda
nyampein ke rumahnya belum ada tuh dulu, masih menggunakan merpati. Kemudian keenam ada prasasti. Nah, suka ada nih di pelajaran IPS nih, prasasti yang biasanya digunakan untuk sebagai historis sejarah, nah dokumenter. Nah, di situ sebagai catatan ya pada zaman-zaman dahulu kala bahwa ada peristiwa apa aja, terjadi apa aja itu pakai prasasti. Nah, banyak tuh di PS. Nah, tadi kita sudah mempelajari alat komunikasi tradisional, ada 6 ya tadi ya. Diingat, sekarang setelah berkembangnya zaman, alat komunikasi semakin berkembang. Salah satunya ada satu nih, telepon. Yang paling kita pahami banget nih, ada telepon listrik, telepon genggam, ataupun sekarang ada telepon via internet. Nah, meningkat lagi. Dan telepon digunakan dulu biasanya suka untuk buat perang dulu tuh telepon dibuat. Dan sekarang hanya untuk mengirimkan say hello, untuk mengetahui kabar dari orang yang sedang berada dalam jarak jauh. Kemudian yang kedua ada handphone. Apa bedanya handphone dengan telepon? Dia berbeda dari jenis pemakaian dan penggunaannya, ya. Walaupun sama-sama berfungsi untuk menelpon, untuk memberikan kabar, informasi, tapi penggunaannya beda. Dimana kalau telepon dia membutuhkan listrik ya, colokan penghubung satelit telepon. Sedangkan kalau handphone dia menggunakan operator handphone, dan juga dia portable, lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Dan ukurannya lebih sederhana, lebih ringkas. Bahkan sekarang ada namanya handphone slim yang tipis, ya, lebih enak dilihat, dibawa dan dilihat. Kemudian yang ketiga adalah radio, ya. Ini radio ini semua suatu teknologi yang lumayan masih dipakai sampai sekarang ya. Bahkan sekarang itu udah pakai namanya televisi ya. Ada radio, ada televisi. Nah, suatu teknologi komunikasi yang sekarang beda dengan zaman dahulu. Jadi dia ada menyiarkan suatu berita atau lagu-lagu dan masih banyak lainnya. Nah, coba hayo teknologi sekarang apa aja yang masih belum bisa sebutin. Nah, nanti kalian pikirkan ya, kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian paham ya. Kalau bisa kalian catat, itu hanya opsi ya, bukan wajib dicatat. Nanti pertemuan berikutnya kita ulas lagi lebih lengkap lagi. Oke semuanya, selalu jaga kesehatan, semangat belajarnya. Stay tune with Mr. Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.